Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview pergerakan yang terjadi saat ini, yang kita pagi tadi sudah menganalisakan, sudah memetakan bagaimana peluang yang mungkin terjadi 1 hari ke depan. Bagi teman-teman yang sudah nonton videonya, bagi teman-teman yang tadi sudah mencoba melakukan satu transaksi dengan titik entry yang sudah kita berikan, silahkan diberikan komentar, silahkan diberikan eh, pengalamannya. Mungkin ada yang terseret, mungkin ada yang profit besar dan sebagainya. Nah, yang kita lakukan bukan untuk meramal, bukan untuk pinter-pinteran ya. Ini nanti marketnya naik, ini nanti marketnya turun. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Sifatnya kita hanya memberikan satu gambaran ya, bisa dipakai, bisa tidak, bisa jadikan bahan pertimbangan atau sebaliknya kita bisa abaikan. Ya tentu bagi teman-teman keluarga Wijaya Trading sedikit banyak akan memahami yang kita sampaikan tentunya untuk bahan entry 1 hari ke depan. Karena kebanyakan di antara teman-teman eh, banyak yang menggunakan tipe trading jenis harian atau day trading, sehingga memastikan tradingnya dalam hitungan jam selesai, bahkan 1 hari maksimum selesai, bukan untuk berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dari beberapa hari terakhir sudah kita sampaikan dan silahkan dilihat hasilnya, silahkan dicek satu persatu, tidak perlu harus ditunjukkan dalam bentuk live, tidak perlu ditunjukkan sekian entry profitnya sekian. Karena yang paling penting bagaimana manfaat untuk teman-teman semuanya yang bisa merasakan, bukan untuk saya. Kalaupun untuk saya sedikit banyak tentu sudah punya ukuran sendiri ya, punya standar sendiri. Mungkin bagi saya besar, bagi teman-teman belum besar ya, semuanya punya pandangan yang berbeda. Kemudian dari yang kemarin juga sudah kita sampaikan, hari-hari Kamis sudah kita sampaikan, dan potensinya hampir bisa dipastikan mendekati valid dan akurat. Sebenarnya bukan akurat dan validnya yang kita prioritaskan, karena trading itu tidak harus sama seperti yang kita analisakan. Sekali lagi tidak terlalu penting yang kita analisakan itu benar atau salah, karena yang paling penting bagaimana bisa menempatkan posisi yang terbaik sesuai dengan karakteristik kita, sesuai dengan gaya trading kita. Kalau kita masih belum mampu menempatkan kita sebagai trader yang pas, yang bisa sesuai dengan karakter kita, yang hanya angin-anginan, ikut sana ikut sini, dan belum bisa menjaga konsisten profit kita dan masih menyalahkan analisa, maka saya sarankan untuk turun dan jangan lanjutkan trading Anda semuanya. Karena bisa dipastikan nanti akan bergelimpangan dan jatuh di tengah jalan karena MC. Karena trader itu tidak harus wajib analisanya tepat, tidak harus wajib analisanya valid. Market berpeluang dua-duanya, bisa naik bisa turun. Ya, sekali lagi tidak ada yang bisa meramal secara mutlak market ini akan bergerak naik sampai di sekian, akan bergerak turun sampai di sekian. Kalaupun itu benar, hanyalah faktor kebetulan saja. Kalau tidak percaya silahkan diuji dalam waktu 1 bulan berturut-turut, silahkan suruh uji, setiap hari dianalisakan. Nanti akan naik, nanti akan turun. Nanti yang ada kita hanya tebak-tebakan naik dan turun. Nah, sementara trading teman-teman yang sudah betul-betul memahami, menguasai, sekali lagi tidak terlalu penting karena menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing, dengan tipe trading masing-masing. Contoh hari ini misalnya, kita contohkan hari ini. Sebelum ini berjalan
sampai di puncak atas sebelum marketnya bergerak. Mungkin pagi-pagi tadi baru bergerak 1-2 candle, bahkan 1 candle baru selesai. Sehingga kita pun tidak tahu pasti ini akan naik atau turun. Setidaknya ada bahan, setidaknya ada gambaran, ada jejak-jejak yang ditinggalkan dari histori masa lalunya, dari harga sebelumnya, tentu akan banyak mengulang ya, tentu akan banyak menyentuh kembali. Tadi sudah kita sampaikan hari ini berpotensi koreksi sebelum pada akhirnya pullback. Pullback itu apa? Kembali ke tren utama. Tren utamanya naik sehingga koreksi kecil kemudian diikuti pullback. Sehingga terpenuhi sudah di sana, koreksi kemudian pullback. Koreksinya mendekati level, kemudian setelah itu pullback. Nah, sekarang ada 2 titik entry yang tersentuh. Yang pertama ada sell stop di 18.5075. Ini kebetulan setelah tersentuh ini masih turun dan dilanjutkan turun lagi hingga 157, bergerak 157. Mungkin ini belum cukup untuk target harian kita, belum cukup untuk target profit kita per transaksi mungkin. Tetapi diingat, yang paling penting bukan harus sesuai dengan yang tadi dianalisakan, tetapi mampu melakukan recovery dengan baik, mampu menempatkan kita pada posisi yang sesuai dengan karakter kita dan tentu menguntungkan. Nah, bagaimana recovery-nya? Mungkin tidak di close ya, mungkin ya. Ada kalanya mungkin tidak cukup, ini cuma 157, target saya adalah 500. Seandainya tidak tersentuh, apakah kita harus diam? Apakah kita harus menunggu? Nah, ini nanti yang membedakan antara trader yang betul-betul sudah di tahap pemula, menengah, atau bahkan mahir yang sudah menari di atas market. Kalau kita hanya menyalahkan analisanya, kalau kita masih menyalahkan indikatornya, petunjuknya, maka belum layak untuk melanjutkan ke level berikutnya. Sehingga harus banyak belajar lagi, harus banyak mengulang kembali, perbaiki skillnya. Karena saya yakin masih terlalu dangkal sekali skillnya ketika hanya menguasai teknis saja, hanya menguasai analisanya saja, ya, tanpa menguasai recovery atau risk manajemennya. Padahal ketika kita sudah tersentuh di sini, kita sudah sering sampaikan, ada beberapa cara untuk kita recovery. Pertama kita bisa lakukan stop loss, cut loss, stop loss boleh. Yang terdekat berada di levelnya di sini boleh. Yang paling mudah berada di levelnya. Targetnya di mana? Targetnya di level berikutnya. Sehingga kalau kita rasiokan antara resiko dengan rewardnya, tetap lebih besar rewardnya. Kalaupun kita menggunakan reward yang sama dengan batasan resikonya, ya tidak masalah. Cara pertama kita bisa lakukan batasan resiko, baik cut loss atau stop loss. Cara yang kedua seperti yang kita sudah sampaikan dengan pending order di atasnya sejauh 300. Kasih buy stop di atasnya dengan lot yang lebih besar. Nah, bagaimana ketika sudah kita gunakan buy stop dengan jarak 300 misalnya, tetapi ketika naik belum sampai profit. Maka disinilah pentingnya kita banyak berlatih manajemen recovery. Kalau kita fokus kita hanya profit, hanya analisa, ya mungkin melihat signal sana sini, oh ini mau turun, oh ini mau turun, ini mau turun di puncak dan sebagainya. Tanpa kita tahu dasarnya, tanpa kita punya skill sendiri, maka yang terjadi selalu akan nanti
kebingungan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Ya, harusnya ketika sudah dalam posisi recovery, maka yang pertama kita pikirkan, kita pertimbangkan adalah bagaimana meminimalkan rugi. Ketika kerugian sudah kita minimalisir, posisi kondisi sudah kita amankan, maka baru kita mencari peluang berikutnya. Dari situ nanti akan ada muncul petunjuk, akan muncul tanda, apakah tandanya itu dalam bentuk candle yang tebal, candle yang panjang sumbunya, atau bahkan ada perubahan warna. Banyak cara, banyak trigger yang bisa kita gunakan untuk parameter kita. Ya, tentu semuanya tidak valid 100% memang, tetapi setidaknya ada gambaran yang bisa kita lakukan dari histori, dari jejak-jejak harga yang sudah terbentuk di masa lalunya. Kemudian buy stopnya kita taruh di sini, sempat koreksi dan koreksinya menyentuh titik entry kita. Sudah kita ukur di antara buy stop dengan sell stop tadi, jarak masih aman, masih di bawah angka 600, bahkan hanya 400 sekian, masih di tahap aman. Kalaupun naik turun tidak menjadi masalah, tinggal kita bagaimana pinter-pinter nanti keluar dari zona yang tidak aman. Zona tidak aman itu seperti apa? Kondisi yang lagi datar, konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Market dengan range yang hampir sama, dengan naik turunnya dengan level yang hampir sama. Maka ketika salah satu sudah mulai menguasai, salah satu sudah mulai dominan, breakout di sana, maka disitulah yang menjadi pemenangnya. Ya, bullish yang breakout artinya bullish yang nanti bisa menjadi pemenangnya. Bagaimana ketika ini merah mengembalikan lagi? Kita lihat dampak yang ditimbulkan, pengaruh yang ditimbulkan dari merah ini signifikan apa enggak? Ini berada di levelnya. Sehingga ketika berada di levelnya masih beresiko, masih berpeluang memantul lagi ke atas. Sehingga kalau kita gambarkan market kondisinya seperti ini. Dia koreksi, kemudian breakout, mencoba untuk melakukan retest, mencoba mendekati levelnya, tetapi gagal breakout dan akhirnya pullback. Tentu sampai di mananya ada batas level yang harus kita waspadai di sana. Ada batas level yang kita waspadai di sana. Kemudian range harian kita ukur, kita minimal untuk rabaan kita sedikit banyak nanti sebagai acuan. Ketika naik dan turunnya, oh ternyata masih berpeluang. Ketika turun, oh ternyata di situ nanti bisa menjadi titik jenuhnya dan sebagainya. Tentu banyak cara kita bisa gunakan. Bagi mereka yang suka dengan indikator silahkan. Bagi mereka yang suka dengan cara price action atau candlestick saja silahkan. Semuanya kita bisa lakukan karena fungsi dari kita membaca teknikal adalah membantu kita, mengarahkan kita supaya tidak terlalu jauh ya, supaya kita lebih dekat dengan probabilitas profitnya. Dari mana kita bisa membaca? Dari jejak-jejak yang ditinggalkan. Kalau kita menggunakan indikator, maka indikator itu basicnya adalah harga masa lalu juga. Kalau kita menggunakan price action, basic yang kita gunakan tentu juga history. Maka ketika ada pertanyaan, ketika ada yang berkomentar, ketika ada yang menyampaikan, kok yang disampaikan itu saja? Ya memang adanya itu, mau cari apa ilmu apa lagi? Karena kita hanya menyampaikan teknik yang didasarkan pada price action. Fahami, price action itu pergerakan yang didasar pada harga itu sendiri, harga saat ini, harga historinya. Mau cari ilmu seperti apa lagi? Mau cari petunjuk seperti apa lagi? Oh, kok enggak ada indikator yang ini? Kita tidak fokus ke indikator. Di dalam trading memang ada itu, hanya
ada itu saja. Apa yang kita bisa baca dari trading dengan menggunakan teknik price action? Satu ya price action pergerakan harga. Kita membaca dari pergerakan candle, tebal, tipis, sumbu dan sebagainya. Itu dasarnya. Yang kedua dasarnya support dan resisten. Dasarnya support dan resisten. Di sana ada candle ya. Kita bisa membaca dari candlestick. Ya, dari candlestick ya begitu. Di mana high-nya, di mana low-nya, kemudian mana yang dominan, merah atau hijau, mana yang memenangkan dan sebagainya. Dan itu kalau kita sudah terbiasa, tentu di candlestick itu sudah ada petunjuk. Petunjuk apa yang bisa kita baca? Kalau dia tebel, kalau dia panjang, artinya ada momentum yang besar. Kalau dia sumbunya panjang, bodinya kecil, tentu ada penolakan yang luar biasa. Minimal ada petunjuk yang bisa kita dapatkan dari candlestick itu. Sehingga kita fokus di candle. Mau cari apa lagi? Berikutnya adalah support dan resisten, SNR. Support resisten mengetahui di mana batasan level bawah, batasan kemampuan di bawahnya. Ketika dia menyentuh levelnya, ketika dia menyentuh supportnya, maka market berpotensi akan memantul ketika dia tidak breakout. Kan cuma itu. Setelah ini baru lakukan risk management atau recovery. Jadi kita baca candle, candle apakah dominan hijau, apakah yang merah, kemudian karakteristiknya candle terbentuk seperti apa, dampaknya terhadap candle-candle sebelumnya seperti apa, itu kita bisa baca dari candlestick. Kemudian support resisten untuk mengukur kemampuan pergerakan naik dan turunnya. Setidaknya ketika dia turun mendekati level supportnya, maka di situ menjadi wilayah ketahanan, menjadi wilayah pertahanan dulu. Mampu tidak dilewati? Kalau tidak mampu dilewati, dia bisa balik mantul lagi. Dan seterusnya, demikian juga ketika di atas, tidak mampu melewati levelnya, di samping memantul lagi. Di bawah lagi ada level lagi, tidak mampu lagi, bisa memantul lagi dan breakout di sana. Kan cuma ini. Yang paling penting bukan hanya candle, support, resistance, risk manajemennya, tapi pengalaman kitanya. Sejauh mana kita mampu menempatkan diri kita sebagai trader dengan skill dan keahlian yang kita punya dengan hasil yang maksimum. Ya, materinya seperti ini memang. Karena walaupun materi hanya candle, support resisten, risk management, kalau kita tidak mampu membaca dengan baik, kalau kita tidak bisa menggunakan risk management dengan baik, maka yang terjadi di dalam kepalanya yang dicari hanyalah analisa yang valid, analisa yang akurat, dan seterusnya. Kemudian nanti menyampaikan, nah ketika materi sudah disampaikan, masih saja kita tidak memahami. Ya, karena yang dari kepalanya sudah terbiasa. Kalau trading itu harus dikunci sekian, targetnya sekian, harus tercapai dengan risk dan reward rasionya sekian banding sekian. Ya kalau selama yang dilakukan itu sudah nyaman tidak masalah. Tetapi tidak semuanya kan bisa nyaman sesuai dengan tipe trading yang diambil. Kalau di trading ini jaraknya cukup dekat, ringnya cukup dekat, tidak bisa kita mengambil target terlalu tinggi. Ya, katanya kalau target terlalu tinggi tidak boleh. Ya, ada yang berkomentar bahkan profit besar kok tidak boleh. Profit besar tidak boleh ini yang kita maksud adalah kita sesuaikan dengan modalnya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Besar dan kecilnya itu bukan di angka nominal dolarnya, tetapi prosentase yang berbicara. Kenapa kita harus menggunakan perbandingan prosentase? Karena kalau di
menggunakan angka dolar tidak menjamin besar dan kecilnya. 1.000 dolar, target 1.000 dolar per hari, ini bisa bermakna besar, bisa bermakna kecil. Ya. Oke, saya coba berikan ilustrasinya. 1.000 dolar, sekali lagi, ini bisa bermakna besar, bisa bermakna kecil. Kok bisa begitu? Iya, kalau kita patokannya dengan angka, ini relatif. Karena yang me, yang bisa membaca ini besar dan kecil adalah prosentase. Prosentase apa? Prosentase dari modal. Prosentase dari modal. 1.000 dolar dengan modal 10.000 dolar, ini tentu besar. Ini tentu besar. Ya, 1.000 dolar dengan modal 10.000 dolar, ini tentu besar. Angka ini besar. Ya, kenapa kita disebut dengan besar? Karena disebut dengan besar karena prosentasenya. Prosentasenya kalau kita prosentase, ya 1.000 dolar ini adalah 10%. 10% modal dan ini sangat-sangat besar. Nah, sementara satu sisi modalnya beda. Modalnya 100.000 US dollar. Ada yang 100, ada yang 1.000 dolar, ada yang 10.000 dolar modalnya dengan target 1.000 dolar, maka ini 10%. Ada yang modal 100.000 dolar. Ya, ada yang modal 100.000 dolar. Maka tentu ini tidak sebesar yang pertama tadi, modalnya 10.000. Sehingga yang pertama tadi besar, yang ini bisa kecil. Yang kedua bisa kecil, sehingga angka itu relatif. Maka yang membuat ini besar dan kecil adalah prosentasenya. Berapa persen dari modal. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Tapi sadar diri. Kalau kita untung besar, modal kita berapa? Besarnya itu berapa? Berapa persen angkanya itu? Jadi jangan kita hanya berpikir kenapa tidak boleh profit besar, ya silakan. Besar yang kita maksud, yang terpenting apa? Yang terpenting prosentasenya. Kalau prosentasenya seperti ini tadi, modalnya 100.000 US dollar, untung 1.000 dolar satu hari, ya termasuk di kategori kecil kalau dibanding dengan modal 10.000. Yang terjadi kebanyakan modalnya kecil, untungnya besar, itu yang membahayakan. Yang kita sebut sebagai jangan selalu pengen profit besar. Karena modalnya kecil. Modal kecil, pengennya untungnya besar. Nah, inilah yang menjadi catatan kita, jangan cari untung besar. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Asalkan betul-betul besar yang dimaksud sesuai dengan kemampuan kita. Ya, bukan yang over. Dengan catatan tadi yang kita hitung adalah prosentase dari modal. Keuntungannya kita bandingkan dengan modalnya berapa persen. Ya, kalau 10% sehari besar sekali. Jangan dianggap kecil, besar sekali. Dan itu berpeluang nanti kita bakalan kacau dan habis. Sudah, silakan diuji saja. Satu hari coba silakan 10%. Memang betul-betul bisa dan itu untungnya besar. Tapi sampai berapa lama kita mampu seperti itu? Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan ya, berbagai pertanyaan yang menyampaikan kenapa tidak boleh untung besar padahal target kita mencari keuntungan. Ya silakan. Mungkin model-model seperti itu ya, dia terbiasa dengan perjudian. Karena kalau perjudian kan modalnya kecil, untungnya besar. Togel itu pasangnya cuma 1.000, untungnya kalau 4 angka itu 4 juta. Bisa lebih. Modalnya kecil,
reward-nya besar dan itu tidak realistis. Nah, ini yang kita maksudkan, bukan tidak boleh, silahkan saja ya. Artinya kita tidak mengajari yang tidak realistis, yang over. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Kita kan menggunakan lot yang besar ketika ditampilkan ya. Tentu tidak semuanya kita sampaikan, tidak semua orang bisa karena kita punya skill yang berbeda-beda. Yang terpenting apa? Yang terpenting konsistensinya ya, konsistensi menjaga profit kita. Ketika sudah bisa profit misalkan 5% per hari dan itu bisa kita lakukan terus-menerus, ya sudah silakan lanjut aja. Nah, saya menyampaikan secara umum yang kondisi normal saja ya, yang wajar. Ketika kita hanya mengandalkan untung besar, hanya kita berpikir untung besar ya, 10% per hari, 20% per hari. Bukan tidak boleh, boleh saja. Tetapi yang jadi pertanyaan nanti akan mampu bertahan berapa lama, silakan dicatat sendiri. Mungkin belum level kita ke sana. Kalaupun kita sudah mahir pun belum tentu bisa konsisten dengan begitu. Ya kalau 1-2 kali transaksi, 1 kali 2 hari, 1 kali 2 kali, seminggu, 2 minggu, it's okay. Tapi kalau terus-terusan akan berat dan itu ketika salah, sulit untuk kita recovery dengan modal yang kecil. Artinya dengan perbandingan modal dengan targetnya tidak seimbang. Kemudian ada yang menyampaikan ya, trading tidak boleh setiap saat. Kan 24 jam bisa kerja katanya ya. Ya memang di dalam trading itu pasarnya buka 24 jam. Pasar buka 24 jam. Tetapi tidak semua waktu ada peluang yang tentu sesuai dengan gaya trading kita. Kalau bagi mereka sesuai ya sudah jalankan. Ya, tetapi kan tidak selalu muncul. Coba yang dipakai apa? Dasarnya dipakai apa? Kalau tidak ada dasar dipakai, ya itu namanya gambling, untung-untungan. Kalau kita tidak ada dasar yang dipakai, itu namanya gambling, untung-untungan. Artinya tidak ada gambaran di kepalanya, dengan dasar yang ada tidak ada gambaran sama sekali. Yang ada ini panjang saya masuk posisi buy, ini tren naik saya masuk posisi buy. Diingat kita tradingnya jangka pendek, trading harian, bukan trading bulanan, bukan mingguan. Sehingga walaupun kita entry harus betul-betul kita pertimbangkan, kita perhitungkan kemampuan kita untuk 1 hari. Ya, bukan berarti tidak boleh, silahkan saja 24 jam memang buka. Tetapi tidak setiap waktu ada peluang yang maksimal tentu menurut sistem kita masing-masing. Bagi teman-teman mungkin di situ mempunyai peluang yang bagus, punya trigger yang tepat, kemudian cocok untuk entry, ya silahkan. Tetapi kan tidak terus-menerus. Kalau kita terus-menerus, jatuhnya nanti kita jadi scalping. Jatuhnya jadi scalping. Nah, scalping beda lagi nanti, kita ngambilnya kecil-kecil tidak bisa lama, tidak bisa panjang, tidak bisa lama-lama karena segera bisa berbalik. Ya, nanti kalau kita kacau acak-acakan, tentu kita harus menyesuaikan. Kalau kita tidak ada kejelasan, kita nanti akan terjerat sendiri, akan terjebak di dalam floating yang lama. Semakin banyak entry, maka semakin besar peluang terjatuh. Besar untuk jatuh ya, semakin besar peluang untuk kita terjatuh. Semakin banyak kita entry, semakin besar peluang untuk kita rugi. Kenapa? Ya, karena market berputar, market bergerak, dinamis, bisa sesuai dengan kita harapkan, bisa berbalik dengan waktu yang cepat. Karena itu yang paling penting menyesuaikan dengan gaya trading kita. Apakah mau yang cocok Asia, sesi Asia, Eropa, atau Amerika, silahkan semuanya kan kembalikan pada kita masing-masing. Mau jam 1 malam,
mau jam 3 malam kalaupun cocok silahkan, tapi kan tidak dari pagi sampai malam itu selalu terus-terusan. Artinya sesuaikan itu, sesuaikan kemampuan kita, sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan waktu luang kita dan sebagainya. Dan tidak semuanya ada peluang di sana nanti ya. Tidak selalu ada peluang, artinya memberikan petunjuk yang lebih besar, memberikan potensi dan probabilitas yang besar. Ada kalanya nanti datar, betul-betul datar, dan itu betul-betul bukan peluang. Nah, kalau itu dianggap peluang ya silakan, kalau dianggap peluang ya silakan. Nah, tentu nanti kita sendiri yang punya teknis, yang punya tekniknya, yang punya caranya. Kemudian berikutnya saya ingin mengingatkan kembali ya, saya ingin mengingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang masih betul-betul belum bisa mendapatkan profit yang lebih konsisten, masih belum menyadari yang dilakukan itu masih belum mampu, masih terlalu jauh. Butuh pemahaman, butuh pengalaman, dan tentu butuh banyak latihan untuk mengasah skill kita. Biar kita lebih berpotensi untuk mendapatkan profitnya. Saya ingin sedikit mengulas ya, mengingatkan kembali yang sudah kita pernah sampaikan di beberapa waktu lalu, biar kita itu tersadar, biar kita itu ingat bahwa trading betul-betul bukan solusi yang tepat ketika kita satu punya banyak permasalahan, yang kedua kita tidak memahami dasar-dasarnya, bahkan kita tidak menguasai aplikasinya, ya. Karena ini sangat penting. Maka saya akan coba mengingatkan kembali tingkatan trader yang mungkin bisa kita lakukan satu introspeksi dan koreksi ya. Tingkatan trader. Ya, tulisan saya seperti ini adanya ya. Kita ingatkan buat teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan, inilah yang harus kita lakukan perbaikan, inilah yang harus kita sadari. Saya ini punya kemampuan selevel mana. Sehingga kita kalau sadar, kita tidak punya kemampuannya sudah, dan tidak cocok misalkan, ya sudah jangan dipaksa masuk, jangan dipaksa untuk terus dilanjutkan. Yang pertama, kemarin sudah kita sampaikan, biar mengingatkan sekali lagi, karena masih banyak sekali komentar-komentar yang menunjukkan ketidakcukupan pengetahuan tentang trading. Sehingga kacau ya. Cara pandangnya masih kacau, dan ini berbahaya buat dia sendiri. Kasihan. Tentu kita mengingatkan ke teman-teman semuanya ya, khususnya tentu yang eh, mengikuti Wijaya Trading dan teman-teman keluarga Wijaya Trading ya khususnya. Yang pertama kita selalu pahami, kita harus sadari, kita masuk di dunia trading ini ikut-ikutan atau tulus dari hati kita karena kita ingin meningkatkan pendapatan kita, atau mungkin bahkan pengen menambah dari pundi-pundi pendapatan kita. Yang pertama biasanya orang-orang yang sering masuk itu tidak punya skill ya. Pasti yang pertama tidak punya skill. Tidak punya keahlian, kemampuan untuk trading. Yang pertama tidak punya skill. Yang ada dia mendapatkan informasi dari WA, dari media sosial, dari teman, dari saudara, bahwa trading itu bisa mendapatkan profit yang besar, bisa cepat kaya, ya, bisa cepat segera lunas utang dan sebagainya. Sehingga ditunjukkan di situ ada profit yang besar, di situ ada withdraw yang besar. Tanpa kita tahu yang dilakukan seperti apa, tanpa kita tahu apakah dia betul-betul punya skill, punya keahlian, atau ada motif lain ya. Yang ada dalam kepalanya bagi pemula adalah bagaimana supaya mendapatkan hasil yang besar, profit yang besar, tentu dalam waktu yang instan.
Nah, ini yang tidak disadari, kita belum mampu. Belum mampu itu apa? Kita membaca pun tidak tahu ini dasarnya apa, alasannya apa. Yang ada biasa dikasih signal atau mungkin ikut, eee, apa namanya, marketing broker yang memberikan petunjuk mungkin ya, atau bahkan temennya yang berikan petunjuk ya. Nanti ikut saja ya, ikut saja nanti kalau buy akan dikasih petunjuknya, kalau sell dikasih petunjuknya. Tanpa sadar, tanpa tahu, dia hanya punya modal, suruh buy ya buy, suruh sell ya sell. Begitu rugi tidak tahu apa-apa, tanya, "Bagaimana ini?" "Oh, biarkan aja dulu sampai profit." Ternyata apa? Tidak profit, bahkan rugi banyak. Tanya lagi, "Oh, entar lagi, nanti akan balik lagi." Ternyata marketnya tidak balik lagi dan akhirnya harus di-top up, harus injek lagi, kalau enggak nanti habis dan sebagainya. Dan ini biasa orang-orang pemula yang betul-betul menjadi santapan lezat bagi mereka-mereka yang bergentayangan mencari mangsa ya, dalam tanda kutip "mencari mangsa". Nanti yang terjadi pemodal ini pasti kacau, karena yang ada di kepalanya profit yang besar. Kalau kita masih belum tahu apa-apa, ini bisa dipastikan 90% pasti akan habis, pasti akan bangkrut, modalnya pasti akan habis. Karena hanyut di dalam ilusi, dalam bayangan, eee, keinginan yang meledak-ledak tadi, tanpa diikuti keahlian, tanpa tahu dasarnya. Ya kebanyakan seperti ini. Nah, ada lagi tingkatan lebih di atasnya lagi. Mungkin ini baru pemula betul-betul dia enggak tahu trading, dia hanya dikasih informasi teman, saudara, atau mungkin yang lain ya tentang trading. Punya modal sekian, nanti potensi profitnya sekian dan sebagainya. Tertarik dan tergiur. Yang kedua, ini ada skill ya. Yang kedua masih tidak ada skill ya. Yang pertama ini ada skill, dia juga tidak tahu tadi, hanya ikut-ikutan. Yang kedua ini sudah mulai mulai belajar, sudah mulai belajar, oh mulai belajar candlestick, ya mulai belajar, eee, menunggu apa namanya, momen ya, mulai mengendalikan emosinya. Ini sudah tersadar, artinya sadar, tapi masih tidak punya skill. Sadar, dia tidak punya skill, tapi tahu, oh ini harus banyak belajar ilmunya. Ini harus betul-betul memahami caranya, tetapi masih bingung. Ini salahnya saya ini di mana? Saya sudah entry buy, marketnya turun. Saya entry buy, marketnya naik. Ini harus ketemu ini, dari mana ini caranya ini? Cari sana sini, cari buku sana sini, tapi belum tahu letaknya di mana. Saya sudah baca buku ini dan itu, bahkan bukunya tumpukan ya tentang candlestick, tentang indikator dan sebagainya. Banyak sekali sudah dipelajari karena dia sudah mulai sadar kalau dia itu tidak punya skill, tidak punya kemampuan sehingga harus belajar. Oke, belajar tetapi belum menemukan, merabanya masih belum ketemu. Ini yang mana dulu yang saya prioritaskan, yang mana dulu masih bingung. Risk manajemennya bagaimana, kemudian membaca arahnya bagaimana, masih bingung. Tetapi dia betul-betul menyadari, betul-betul harusnya penting ini belajar banyak ini. Nah, ini baru tahapnya seperti itu. Nah, kalau tahapnya masih seperti itu, kita masih belum belum memahami kesadaran kita di mana letak ketidakmampuan kita, di mana memperbaikinya, masih belum ketemu. Nah, ini tahapan yang kedua. Dia masih belum punya skill ya, belajar banyak tapi masih belum ketemu, masih kacau artinya.
Kemudian ada tahapan berikutnya yang ketiga, tahapan di atasnya lagi lebih tinggi lagi. Dia sudah tahu, sudah punya skill dan tahu dia sudah punya skill memang. Karena sudah mulai tercerahkan, sudah mulai ada petunjuk ya. Artinya sudah mulai ada petunjuk. Artinya ada petunjuk ini berarti sudah ada jalan. Sudah ada jalan. Ya, petunjuk jalannya sudah ada. Dia sudah menempatkan bagaimana cara membaca arah, bagaimana membaca support resisten, kemudian bagaimana money manajemennya, ya, ini sudah dipelajari semuanya. Bahkan manajemen resiko juga sudah dicobanya. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi masih plus min, plus min, plus min dan sebagainya. Hasilnya masih minus. Memang banyak sekali profitnya. Memang banyak sekali profitnya. Masih terakhir ada yang masih jatuh. Walaupun dia sudah memahami risk management, tapi tidak diterapkan dengan baik. Dia sudah memahami sistem tradingnya, ya, menggunakan sistem trading sendiri, dengan gaya sendiri. Sudah diikuti, karakternya sudah digunakan, sudah menciptakan sistem trading sendiri. Dan ini banyak. Mungkin di level-level inilah yang banyak sudah dimiliki teman-teman semuanya. Yang pada akhirnya, pada endingnya di dalam satu siklus periodenya masih akhirnya kalau dikumpulkan masih minus. Memang dalam satu bulan itu 3 minggu profit luar biasa. Tapi 1 minggu terakhir kacau dan merusak profitnya. Dia sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu recovery-nya, sudah menggunakan sistem trading sesuai dengan karakter dia, tetapi masih ada kalanya tidak disiplin. Masih saja dia mengikuti apa kata hatinya. Target sudah jelas di sana, terkadang masih naik turun. Nah, fase-fase inilah yang terkadang ini tidak disadari oleh banyak teman-teman trader sehingga merasa sudah bisa. Saya ini sudah bisa sistem trading sudah punya. Saya membaca candle sudah bisa, membaca indikator bisa. Risk management sudah saya terapkan, SL dan TP-nya. Dengan jurnal trading 1 hari sudah saya catat. 1 hari ini saya entry di mana, lotnya berapa, profitnya berapa, rules-nya berapa. Saya sudah punya catatannya. Tetapi kenyataannya di lapangan masih endingnya belum ketemu. Nah, ini yang membahayakan karena sudah merasa bisa, tetapi di akhir endingnya masih belum konsisten di sana. Kemudian tahap berikutnya, tahap keempat sekarang ya. Silakan nanti diintrospeksi lagi, biar sadar pentingnya trading itu banyak aspek yang harus kita perhatikan. Tidak hanya kita harus menganalisa yang tepat, yang valid. Selagi kita masih cari yang valid, yang tepat, tidak akan pernah ketemu nanti. Yang ada akan sakit hati. Walaupun kita sudah banyak belajar, walaupun kita sudah pengalaman berpuluh tahun misalnya, tetapi ketika endingnya kita masih belum ada growing asetnya, walaupun kecil, artinya tidak ada konsisten di sana, tentu ini masih kita wajib harus belajar lagi, wajib harus melakukan banyak introspeksi lagi. Biar kita tersadar tidak semuanya bisa melampaui tahap yang makin tinggi. Sehingga betul-betul terus mau belajar, mau koreksi, mau introspeksi, bukan merasa sudah bisa. Mungkin mereka cocok dengan day trading, teman-teman yang lain suka yang swing.
bisa membedakan ya, kapan saya menggunakan day trading, kapan saya menggunakan swing. Kemudian yang keempat ini tahapan yang lebih tinggi lagi yang sudah betul-betul di atasnya. Dia betul-betul sudah punya skill, sudah punya skill. Artinya betul-betul penguasaan sudah lebih. Dia bisa konsisten, ya, sudah bisa main trading sendiri dengan gayanya, sudah bisa menerapkan risk management yang realistis, targetnya juga realistis, bisa menghadapi kerugian dengan tetap santai, ya, bisa menghadapi kerugian tetap santai, bahkan profit juga tidak terlalu bergembira ya. Kerugian kita sudah bisa hadapi dengan tenang, profit juga kita bisa terima dengan santai, tidak harus punya euforia yang tinggi ya, tidak harus eh, apa ya, bersikap yang terlalu berlebihan. Nah, disinilah yang terkadang membuat orang juga terlena, sudah punya skill, sudah pakai yang realistis, sudah risk manajemennya sudah diukur dengan baik. Tapi lagi-lagi ada dominan ya, ada dominan satu dua yang nanti mengabaikan. Ya. Apakah itu risk manajemennya, apakah disiplinnya dan sebagainya. Sehingga ada kalanya terpleset juga, masih ada terpleset dengan kerugian yang diterima, kemudian otak-atik di sana, bisa jadi di endingnya, bisa jadi profit tapi lebih kecil lagi. Masih ada perasaan was-was, masih ada tingkat kecemasan yang masih besar di sana. Meskipun dia punya penguasaan yang luar biasa. Targetnya sudah realistis ya, tidak terlalu high dan tidak terlalu membahayakan. Dan bisa dicapai dengan tepat, bisa dicapai dengan baik. Nah, di wilayah ini banyak sekali yang masih belum betul-betul bisa mempertahankan, belum bisa menjaga secara kontinu dalam waktu yang panjang. Kalau kita tidak menjaga, kalau kita betul-betul tidak terus berlatih dan selalu membuat catatan, tentu nanti bisa berbalik lagi. Nah, di atasnya lagi masih ada satu fase, satu tahapan yang tidak kalah pentingnya. Ini adalah tataran yang paling tinggi, ya. Tataran paling tinggi level seorang trader. Ini betul-betul sudah bisa memanfaatkan segalanya. Artinya tidak perlu takut dengan kondisi market naik dan turun, kapan exit dan kapan entry-nya. Karena apa? Karena skill yang dimiliki ini sudah terbentuk dalam bawah sadar. Apa maksudnya? Jadi ketika skill kita kuasai dengan baik dan banyak latihan, sudah banyak latihan dengan segala tekniknya dan terbentuk di dalam benak kita, artinya intuisi yang terbentuk itu dari latihan yang panjang, dari berbagai macam kondisi dan terbiasa secara terus-menerus, maka akan terbentuk intuisi ya di dalam bawah sadar kita, akan secara otomatis membentuk satu refleks. Ketika pasarnya bergerak naik, kapan saya entry, buy, dan ketika bergerak turun, kapan entry sell-nya. Walaupun marketnya naik, tidak selalu dia ambil posisi buy. Walaupun dia marketnya turun, tidak harus mengambil posisi buy. Karena bagi dia sudah bisa trading for living.
Bahkan dia bisa mendapatkan profit hanya dalam waktu yang singkat dengan cepat. Kenapa? Karena sudah menemukan mekanisme pasar itu. Bisa mendapatkan profit dengan cepat dan tepat. Kemudian berikutnya dia sudah bisa memanfaatkan peluang yang ada, baik itu entry kapanpun, exit kapanpun tidak masalah. Artinya market mau naik, market mau turun, tidak menjadi masalah karena dia bisa tetap profit. Sehingga tidak takut ketika marketnya naik sudah tidak bingung. Ketika marketnya turun tidak juga kacau. Nah, apakah kita masuk di level ini? Kalau kita sudah masuk di level ini, artinya jangan tanya kalau marketnya kita entry buy, marketnya turun. Jangan kita mengeluh ketika kita entry sell, marketnya naik. Karena dia tidak peduli mau naik, mau turun, tetap bisa dimanfaatkan untuk profit. Bagaimana caranya? Ya banyak dilatih, punya skill. Bisa dengan recovery dengan cepat, bahkan dalam waktu tidak butuh waktu lama bisa menyelamatkan kerugian yang sudah dia dapatkan. Ya, kerugian dalam floatingnya bisa di recovery dengan cepat sehingga bisa berbalik menjadi profit bahkan. Maka inilah seorang trader yang betul-betul punya skill tataran yang paling tinggi, dia sudah bisa menari di atas market. Bisa menari di atas market. Artinya di kondisi bagaimanapun tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu pusing, tidak terlalu bingung. Beda ketika kita belum menguasai. Begitu entry buy marketnya koreksi kecil saja, sudah kebingungan, sudah panik dan sebagainya. Maka seorang trader dengan skill yang sudah mendarah daging, yang sudah terbentuk intuisinya, dia sudah santai saja. Ya. Entry buy, marketnya turun, tetap dia tersenyum dan sudah ada gambaran di kepalanya. Kapan nanti saya harus lakukan recovery, kapan saya harus lakukan entry lagi, bahkan kapan saya harus exit di kondisi yang berbahaya. Mudah-mudahan bisa membantu mengingat buat teman-teman semuanya, apalagi yang masih baru, masih jauh dari keahlian, maka banyak belajarlah, banyak berlatih, terus asah keahlian sampai benar-benar terbentuk intuisi kita. Dan untuk membentuk bawah sadar kita punya keahlian yang sudah terbentuk, tidak bisa instan karena butuh proses yang panjang, butuh waktu yang panjang, dan itu membutuhkan keseriusan untuk kita selalu belajar. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirnya mohon maaf kalau ada salahnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.